Hai Sobat TV dimanapun berada, gimana nih kabarnya? Pastinya seneng kan udah mau offline kuliahnya. Oh iya, kembali lagi di podcast saya di Talk. Nah, kali ini sama aku, perkenalkan ya, nama aku Naomi, aku dari Prodi Perbankan Syariah. Dan aku nggak sendiri nih, ditemenin sama dua cowok kece-kece banget. Mungkin bisa perkenalan masnya yang pakai topi? Dari saya dulu. Boleh? Kalau nama saya itu Muhammad Fadil Nurdiansyah. Salam kenal teman-teman. Saya dari Perbankan Syariah. Ya itu juga di dalam Pebbi sama prodinya di dalam Pebbi itu ada Perbankan Syariahnya. Itu mahasiswanya ada saya sebagai mahasiswanya. Saya masih semester muda, semester ya sekitaran 7 ke bawah lah. Nah, jadi kelihatan dari muka saya itu nggak tua-tua banget, beda sama mbaknya sama masnya itu ini lebih tua dari saya. Ada lagi yang ditanya kan? Kok Anda jadi roasting ya? Oh, enggak, itu kenyataan. Oh, udah aku jadi mahasiswa di PEB. Sepertinya. Oh, sepertinya. Mungkin bisa lanjut ke mas-mas yang kayak opa Korea ini, wah pasti banyak yang suka nih, maba-maba apalagi nih. Perkenalkan, nama saya Fikri Salamaya, saya dipanggil Fikri. Terus juga saya di Prodi Akuntansi Syariah. Jadi kan masnya di Perbankan Syariah. Kalau saya di akuntansinya. Nah, berarti banyak perhitungan ya kak? Tuh, itu kan percuma sih saya juga nggak ngerti. Oh. Bahaya ya? Waduh. Ya. Terus saya semester muda, semester 5. Ini sepupu saya. Itu kebohongan. Oh, kebohongan loh. Ini sepupu saya juniornya ini semua. Terus juga saya udah dari jauh sih di Bogor. Saya tapi udah ngekos di sini. Berarti anak Jabodetabek. Ya, Ya kita sama deh, kan? wih, sama dong. Gimana nih? Kalau saya lebih ke timur. Oh, Timur Leste. Enggak. Oh. Timur Leste udah keluar dari Indonesia. Oh. Kalau saya, Oh, nikah. kalau saya Mojokerto. Oh, Nah ini sekalian kenalan Mojokerto juga, boleh? Boleh. Dari dia Mojokerto. Oh, ya. Jadi Mojokerto itu ada di Jawa Timur. Kalau teman-teman nggak tahu itu dekatnya Surabaya. Itu kalian cari di map juga nggak apa-apa. Yang penting minimal kalian mengetahui sebuah kota yang bernama Mojokerto. Itu harus. Sama aslinya tuh gimana? Enggak, itu karena itu adalah peninggalan Majapahit. Oh iya. Majapahit. Keluar. Ya nanti kalau kepo dengan Mojokerto langsung ke saya saja. Nah, jadi Sobat Peggy, di podcast kali ini kita akan bahas tentang culture shock. Tahu gak sih? Culture shock apa mas? Culture shock itu kalau dari aku nih, ini itu kayak kultur yang bikin kita harus beradaptasi, membuat kita, wah ini nggak biasanya, nggak seperti yang dulu kita lakukan, sekarang kita lakukan dengan lebih cepat, langsung shock nih. Shock itu terkejut. Jelas kita. Oh. Kalau kultur itu apa? Budaya. Oh budaya. Terus shock terkejut. Jadi budaya terkejut. Budaya terkejut. Terus maksudnya gimana? Tapi sebelum lanjut ngomongnya lebih jauh, kayaknya aku tak mau tahu deh. Kalian tuh dari SMK atau man atau jangan-jangan TK langsung kuliah? Aku Kalau coba ya. Banyak lu. banyak biasa. Oh iya iya. Humor. Humor. Kita harus. Kalau maksa nggak jadi mas. Oh gitu. Tapi kalau saya itu aslinya dari Aliyah, madrasah Aliyah. Berarti alim banget ya? Yang enggak juga itu stereotip masyarakat yang menganggap bahwa orang-orang Aliyah itu alim, enggak juga. Tapi emang diasuhi oleh ilmu-ilmu yang lebih menuju ke keagamaan. Tapi kan tidak melulu kalau siswa-siswa dari Aliyah atau Sanawiyah itu emang orang alim-alim ya. Berarti Anda sekarang nggak alim? Tapi saya alim orangnya. Kalau masnya? Kalau saya dari SMA, SMA. Jurusan? jurusan IPA. IPA. IPA tuh kenapa nggak jadi dokter aja? Otak saya nggak nyampe ya kalau jadi dokter. Mungkin saya emang ditakdirkan untuk hijrah ke jalan yang benar.
hijrah Anda kan dari MTS ya? dari Alia. Iya, Alia maksudnya. Iya. Itu udah mendalami agama benar dalam. Iya, Oh, enggak. enggak ya? Kan kalau di Alia itu biasanya ya kayak pelajaran tambahan seperti bahasa Arab, akidah akhlak, sejarah peradaban Islam, terus ya semacamnya lah. Oh, kayaknya secara peradaban Islam itu ada di kuliah deh. Ya ada. Tapi lebih seru atau lebih susah? Ya tergantung orangnya sih. Soalnya ya namanya pelajaran itu tergantung orangnya minat atau enggak. Ya kan. Tapi kalau yang tak rasain dulu itu ya sama aja. Nggak beda jauh kan, sejarah peradaban Islam ya yang bahas cuma kayak aliran-aliran, munculnya aliran-aliran di dunia, terus pecahnya firqah-firqah itu ya sama kayak ya. Kayaknya ini mahasiswa berprestasi banget ya. Bener-bener Beda banget sih di tentang SMA. firqah sama apa sih ya? Itu SMA itu langsung umum. Hah? Untuk masyarakat umum, nggak cuma SD ya beberapa agama lain. Tahu pelajari semuanya. Berarti ini dulu ini pilihan terakhir. Tuh, Anda benar. Enggak, aku pilihan terakhir emang karena yang ada satu hal nggak terima ya, ini salah satunya yang terbaik menurut saya. Jadi saya di sini. Saya juga nggak gitu sih Pak. Awalnya saya dulu itu pengennya yang kayak kampus favorit seperti pada umumnya. Tapi ketika saya mengetahui ada IAIN Surakarta pada zaman itu, kan zaman itu masih IAIN. Nah ini seperti kilauan emas, sebuah yang berkilauan. Akhirnya wah ini menarik ini. Oh ini berhubung saya juga dari Alia, mungkin sabilah. Akhirnya tak pilih di website IAIN. Nah sudah. Ya, Berarti jalur UN ya? ya saya jalur UM. Masih juga jalur UN? Mandiri gelombang kedua. Saya terakhir. Oh, katanya nih kayak wah bisa di-spill nggak sih? Aduh, kalau Berarti ini orang-orang yang husnul khatimah ya? Astaga. Itu latihan. Ya sadar. Iya. Gambarnya sendiri? Dulu. Gambarnya sendiri emang dari Alia, MTS, MA, Oh, atau bahkan pesantren? aku sih dari PAUD. Muncul lagi. Luar. Oh, kayaknya roasting saya terus ya? Enggak itu. Kita kan ngobrol Pak. Oh iya. Aku kan kebetulan dari SMK, keren gak sih? Anak teknik. Enggak. Terus? Anak akuntansi. Berarti basicnya emang ekonomi. Enggak juga sih. Enggak. Pilihan terakhir sih pilihan terakhir. Bilang lain sama. Kalian itu harus bangga dengan UIN Surakarta. Bangganya tuh kenapa? Darah saya itu hijau. Win. Ya Ini kalau dari Jorokan kan. Win Surakarta. Boleh. Kita balik ke topik awal ya. Iya. Culture shock. Culture shock ini kayaknya perpindahan dari budaya SMA ke kuliah gitu. Kalau di kuliah itu, kalau di SMA itu kan ada MPLS. Nah, kalau di UIN itu ada apa namanya Kak? Kalau maba-maba itu? PBA. Nah, PBA tuh gimana sih itu? Mungkin Mas tadi dulu atau saya dulu? Gimana dari saya itu? Boleh. MPLS. Ya, MPLS tuh kayak gimana? Terus lebih tertarik MPLS atau PBA kan? Kalau saya dulu waktu SMA itu nggak ada ospek sih. Soalnya saya dulu itu satu yayasan. Jadi dari MTS sampai MA itu ya emang udah satu kontrak gitu loh. Nah kalau kamu udah masuk ke MTS itu otomatis kamu bisa lanjut sampai SMA. MTS. Jadi ya kalau ada ospek pun itu dulu namanya masa orientasi siswa. Kayaknya setiap sekolah beda-beda ya. Atau Ya, masih yang Beda-beda. Nah itu ya biasa aja. Karena udah kenal, karena gedungnya satu tempat juga. kalau selama di kuliah nih pengalaman lebih seru atau cuttingnya gimana? Ya gimana ya? Dulu kan di sekolah kan apa ya? Orang-orangnya itu
rata-rata cuma orang daerah itu saja. Maksudnya kan kalau saya orang Mojokerto, sekolahnya di situ ya rata-rata orang Mojokerto semua gitu loh. Jadi bahasa, budaya, dan kayak segala hal itu hampir sama. Mungkin cuma karakter orang-orangnya yang beda. Tapi kan di sini di universitas ya, apalagi Solo yang memang tempatnya itu sangat majemuk dan heterogen, sehingga ya saya menemukan banyak sekali budaya-budaya baru. Yang pertama itu bahasa itu sangat beda sekali, meskipun sama Jawanya ya. Kayak saya bilang mari itu apa? Teman-teman nggak ada yang paham, malah kiranya siapa yang sakit? Kan di sini mari itu sembuh. Oh, Jawa maksudnya. Iya, padahal saya tanya di sini makulnya apa? Dengan bahasa saya, mari makulnya apa? Kok malah ditanya, siapa sih sembuh? Siapa yang loro? Kan itu juga jadi kultur shock gitu. Itu ini sih. Nah, dari bahasa itu sudah membuat saya terkaget-kaget. Itu topik jane. Berarti beda bahasa ya, beda bahasa juga. Iya. Mas Tapi yang menarik ya kalau kita bahas tentang MPLS, di mana MPLS itu kan di SMA ya, kalau biasanya mungkin ada yang MPLS ada yang MOS kan. Terus perpindahan ke PBAK yang mana biasanya di UIN. Nah itu kalau yang saya rasakan ya, kalau MPLS itu ya kita lingkupnya emang kecil. Lingkupnya SMA kan pasti lingkupnya lebih kecil daripada kuliah. Makanya dan juga di MPLS itu kita mempelajari materi-materinya juga itu nggak seluas tentang PBAK. Sedangkan PBAK itu kan ya kita yang dirasakan saya, apalagi saya kan angkatan online mana PBAK itu Zoom meeting yang nggak ada offline-nya, kata itu kan emang COVID kan. Makanya saya rasakan itu pas PBAK itu emang materi-materinya itu ada tentang Islamnya, tentang ke universitasnya. Nah itu lebih besar dan juga lebih tertuju ke fokus satu bidang. Nah itu makanya yang saya rasakan itu kalau PBAK itu walaupun saya lihatnya itu karena saya online, itu saya melihatnya ya lebih seru aja kalau misalnya, apalagi kalau misalnya PBAK offline, kita kan sekarang udah mulai offline kan, ya. PBAK offline itu lebih seru sebenarnya. Kalau misalkan dibandingkan saya yang PBAK online, nah gitu. Kalau misalkan membahas tentang PBAK yang ada sih. Tapi itu ada pepatah gini loh mas. Rumput tetangga itu lebih hijau. Maksudnya apa? Nah, bukan maksud yang jelek-jelek ya ini ya. Kayak yang kamu rasain PBAK online, melihat PBAK offline itu enak. Ya apa sih? Iya benar. Benar. Tapi kan kita rasanya atmosfer. Atmosfer. Walaupun kita capek-capek, walaupun lebih offline itu lebih capek, benar pasti kan? Iya. Lebih capek kita. Tapi juga cukup lah. Tapi atmosfer keseruan yang ada di fakultas atau di universitas kita rasanya itu lebih dalam. Iya. Daripada online kita ngeliat di Zoom, cuma lihat laptop ini, ya ampun. Ya itu lebih merasa itu. Malas ke kota, Pak. Karena kamu private. Lebih fokus kan? Lebih fokus dan kamu mendapatkan materi secara jelas. Apalagi kalau cari kita sendiri kok ya. Sendiri, nggak ngapa-ngapain, ngadep laptop sampai ketiduran. Ketidurannya bisa dengerin ya? Iya. berarti lebih gampang dapat teman di kuliah ya. Circle itu enakan di kuliah, terus itu gimana sih? Dari aku ya. Dari aku nih ya, teman-teman kalau di kuliah itu lebih enak. Tapi plusnya mungkin lingkungan di sini tuh lebih ramah, lebih sopan santunnya, lebih orang Jawa mungkin ya, karena kulturnya orang Jawa itu lemah lembut, terus ramah gitu. Makanya dalam menyambut orang-orang baru itu lebih enak. Nah itu plusnya. Minusnya itu mungkin kendala di bahasa mungkin ya. Kalau bahasa kan biasanya ngomongnya gue lu. Nah di sini kan aku, kamu, kowe, sampean, jenengan. Tapi teman-temannya jadi ikut ngomong gue
ngomongin dulu ya. Ada yang kita mempengaruhi teman, ada yang teman mempengaruhi kita gitu. Tergantung temannya dulu siapa. Nah itu bisa mungkin kendala bahasa di awal-awal itu kendala bahasa itu kayak ini ngomong apa ya kan harus ditanya dulu ngomong apa sih tadi gitu. Bahasa minusnya di situ kalau misalnya dari aku. Tapi sekarang udah bisa menyesuaikan Nah lah. sekarang mungkin dikit-dikit menyesuaikan lah. Karena terdoktrin Jawa terus kan dari awal masuk aja udah disetel bahasa Jawa kan. Kalau kakak yang kayaknya mau jadi mahasiswa abadi kan ya? Enggak. Oh enggak. Itu pandangannya gimana nih pas minusnya circle di kuliah pertemanan? Sebenarnya kalau di kuliah itu emang bisa digunakan untuk kita mencari relasi maupun jejaring sosial. Karena ya kita tahu sendiri bahwa cakupan dari komunitas sosial di universitas itu lebih besar daripada ketika kita di SMA atau bawahnya. Ya seperti yang tak bilang tadi bahwasanya di UIN ini kita bisa bertemu dengan hampir seluruh suku yang ada di Indonesia gitu. Entah dari yang di Jabodetabek, yang Betawi atau Sunda Mas? Udah. Jawa tapi hidupnya di sana. Terus ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Papua dan lain sebagainya. Itu ada semuanya. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Nah, untuk kebutuhan kita mencari relasi itu insya Allah lebih mudah di kampus. Tapi balik lagi ke pribadinya, mau apa enggak mencari koneksi itu, gitu. Berarti kalau dibilang relasi Ya. menarik sih. Malah kalian kalau misalnya orang-orang asing ya kayak saya kan tidak punya teman di sini sama sekali. Kalau saudara dia bisa dihitung pakai jari. Itu relasi yang didapatkan di sini tuh itu benar-benar dibangun dari nol. Misalnya dari saya yang dari luar Jawa Tengah. Nah mungkin dari pengalaman mungkin kita ngobrol santai aja ya. Pengalaman dari kita ini bukan kalian sama ya pengalaman dari kita itu relasi gimana sih cara memanfaatkan dan membangun relasi tersebut. Saya Kan kita bertukar pengalaman ya. Kalau saya itu juga sama seperti sampean Mas. Jadi saya juga dari luar Jawa Tengah. Oh iya, Mojokerto, benar. dari Mojokerto yang dimana kulturnya itu dikenal dengan budaya Jawa yang keras. Jadi orang yang suka mengumpat dan sebagainya. Ya emang saya sendiri juga mengakui itu. Ketika saya di sini tuh orang-orang anggap saya itu kasar. Dan ya tutur biasa aja gitu. Nah tapi itu harus diperhatikan. Kita di tempat orang nggak bisa semuanya sendiri membawa budaya kita. Nah itu menurut saya adalah kunci utama untuk membaur dengan sesama di negeri orang di daerah orang. Nah kalau kita tetap kokoh egois dengan budaya kita ya susah. Ketemunya pun nanti juga teman-teman yang sesama dengan kita aja, budaya sama aja. Nah bisa juga kalian masuk dalam perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas maupun organisasi-organisasi itu juga bisa. Itu lebih bisa memudahkan kita untuk membaur ataupun mencari jejaring secara sosial gitu. Tapi ya tetap harus dipertimbangkan dan diperhatikan bahwa meskipun kita masuk organisasi, ya kamu harus tetap bisa membaur dengan yang lain. Nggak boleh kamu kokoh egois dengan budayamu sendiri, itu nggak boleh. Biasanya lebih menyesuaikan diri. Fleksibilitas. Paling fleksibel. Ya. Ini aku pernah baca di kayak statement gitu. Yes. Biasa di Mas. Ini aku pernah baca statement di Twitter itu kayaknya cocok banget ya buat anak ini. Jangan kebanyakan gaya, tapi banyak skill dan attitude tuh maksudnya gimana sih kalian tentang statement itu gimana?
Jangan kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya tapi banyakin skill dan attitude. Ya, kalau di Feby ya, Feby itu kita masuk gayanya itu gaya apa dulu? Untuk gaya fashion atau gaya cepatnya dia? Gimana ya? Masih rancu ya kalau misalnya jangan kebanyakan gaya. Tapi kalau misalkan dari jangan kebanyakan gaya di apa? Fashion mungkin itu ya fashion kan kalau misalnya di Feby lebih stylish ya. Tapi ada juga yang biasa aja, ya kita biasa aja juga. Nah itu tergantung kondisional, kebanyakan gayanya ya tergantung kitanya. Tapi tetap harus diimbangi sama skill dan itu tetap harus. Kalau kita mau simulate atau segala apapun. Ya, saya juga sependapat sih sama. Soalnya yang namanya kebanyakan itu di mana-mana nggak baik. Gaya boleh, gaya boleh. Tapi di baby ini pakaiannya bebas ya. Ya, bisa dilihat sendiri sih. Gak bebas juga masa pakai boxer kan? Ya, Iya, yang baby sopan. ini Ya, sopan. Maksudnya boleh fashionable lah ya. Reasonable, mengekspresikan diri. Duh, kayaknya udah nyampe di penghujung podcast nih. Wah, kecewa banget sih. Kecewa banget. Kurang lama sebenarnya. Kurang lama. Aduh. Apa kita bikin part 2 Mas? Oh iya. Kayaknya Bikin part 2 Mas? ada part 2 lagi ya? Bisa. Wah, kayaknya harus ada part 2. Kayak nih, Dan juga udah kayaknya aku nih apa? Kayaknya untuk pembahasan kali ini gitu. Kayaknya untuk pembahasan podcast kali ini nih udah cukup sampai di sini ya. Mungkin nanti ada part-part selanjutnya lebih seru, lebih kece lagi sama narasumber-narasumber yang terpercaya dan questionable. Seperti itu kan. Mana nih? Ada Dina. Enggak mau. ada statement. Nah, statement Statement karo engko apa sima lo, happy Password. passwordnya. Passwordnya. Wah kayaknya nih untuk podcast kali ini kayaknya udah di penghujung acara nih guys. Mungkin aku pengen nanya statement dari narasumber nih, dari Mas Fadil dulu nih. Closing statementnya apa nih untuk episode podcast kali ini? Closing statement. Ya. Ya. Harus baku ada. Gimana ya? Yang keren sedikit gitu. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti, tetaplah bergerak agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam semesta. Keren sekali kamu dong. Dalam sekali ya. Deep banget. Oke, masih ada kata? Dari aku mungkin simpel aja. Dimanapun kalian berada, nikmatilah proses yang ada. Luar biasa. Gitu. Biasa di. Puitis sekali sih. Aku punya jago nih. Kalau misalkan aku bilang oke gitu, passwordnya kalian jawabnya oke. Oke. Kalau bilang oke gitu, passwordnya Oke. 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 Bisa dimulai? Bisa loh, bisa. Gimana nih frame-nya? Ayo. Baby Talk. Oke. Lebih ya? Lagi. Kalian terlalu bersemangat banget Oh, ya. iya. Oh, lagi. Baby Talk passwordnya Oke. oke. Aneh. Kalau dong. Oke, makasih. Ini dalam kata yang Kita mesti udah apa Ayo ya? terkait dengan lagi ya. Ini baru podcast kan biasanya sama sama saya. Ya, aku gimana ini? Ngobrol-ngobrol nggak jelas. Padahal ini. Salam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. See you next time. Sedih banget.